Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu kembali pada kesempatan hari ini. Ibu ingin melanjutkan pembahasan kita. Tidak terasa kita sudah sampai ke video yang ketiga. Bagaimana kabar semua? Ibu berharap kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang pengertian, tujuan, dan proses pendidikan. Yang pertama adalah pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan pengertian pendidikan nasional merupakan pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan, nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Berikutnya adalah batasan-batasan dalam pengertian pendidikan. Batasan yang pertama adalah proses transformasi budaya, yaitu pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi kita pahami sebagai transformasi budaya. Jadi ada pengalihan ya, pewarisan budaya dari generasi sebelumnya ke generasi sekarang. Kemudian batasan yang kedua adalah proses pembentukan pribadi. Kegiatan sistemik melalui tahapan yang berkesinambungan, yang berlangsung dalam semua situasi di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Jadi seperti yang kita pembahasan Ibu yang sebelumnya, kita kenal ada tripusat pendidikan ya. Ada tripusat pendidikan itu ada sekolah, ada lingkungan masyarakat maupun lingkungan rumah itu sendiri, yaitu keluarga ya. Jadi itu untuk proses pembentukan pribadi. Jadi bukan hanya dari keluarga saja, tapi ada yang dikenal dengan tripusat pendidikan. Jadi ada sekolah, lingkungan, dan masyarakat. Kemudian batasan yang ketiga yaitu proses penyiapan warga negara, yakni kegiatan terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi pribadi yang tahu hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dan ini pun Ibu sudah membahas tentang apa itu hak dan apa itu kewajiban pada pembahasan kita sebelumnya. Berikutnya adalah tahap batasan yang keempat, yaitu proses penyiapan tenaga kerja, yakni membimbing peserta didik agar memiliki bekal sebagai dasar untuk bekerja. Jadi bagaimanapun pendidikan itu bertujuan untuk memberikan bimbingan kepada peserta didik agar suatu saat nanti ketika dia sudah merasa sudah siap, kemudian mendapatkan pendidikan yang cukup, seorang pendidik berharap peserta didiknya akan memiliki masa depan atau modal masa depan untuk bisa bekerja, baik itu sebagai pengusaha, sebagai guru, sebagai apapun nanti. Jadi intinya melalui pendidikan seseorang akan memiliki modal untuk memiliki masa depan, yaitu dengan cara bekerja. Bahasan kita selanjutnya adalah terkait dengan tujuan pendidikan.
di mana dalam tujuan pendidikan itu yang pertama adalah gambaran tentang nilai yang baik, luhur, pantas, dan indah untuk kehidupan. Tujuan adalah komponen utama dari proses pendidikan. Tujuan yang ketiga, kegiatan-kegiatan yang tidak relevan dan menyimpang dari tujuan harus disingkirkan atau dicegah. Jadi kita harus fokus ya dengan apa yang memang menjadi sasaran atau tujuan yang kita rencanakan sebelumnya. Kemudian yang keempat, tujuan pendidikan mengandung unsur norma yang bersifat memaksa. Namun, tidak bertentangan dengan hakikat perkembangan peserta didik dan diterima sebagai nilai baik dalam masyarakat. Selanjutnya, jenjang dalam tujuan pendidikan. Jadi ada tingkatan-tingkatan dalam tujuan pendidikan. Jenjang yang pertama atau tingkatan yang pertama yaitu tujuan umum. Tujuan umum pendidikan nasional Indonesia adalah manusia Pancasila. Manusia yang memahami Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua adalah tujuan institusional, yaitu tujuan yang menjadi tugas dari lembaga pendidikan tertentu untuk mencapainya. Jadi ada kata dasar institusi yang terkait dengan lembaga. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu tujuan kurikuler, yakni tujuan pada bidang studi atau mata pelajaran, yaitu mata pelajaran biologi misalnya, fisika barangkali di situ, kemudian ekonomi mungkin dan lain sebagainya. Jadi terkait dengan per mata pelajaran. Kemudian tujuan yang keempat yaitu tujuan instruksional, yakni tujuan yang ingin dicapai pada pokok bahasan dalam satu mata pelajaran yang terdiri dari tujuan yang bersifat umum, dari pokok bahasan, dan tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan operasional dalam pokok bahasan. Jadi ada instruksional. Jadi biasanya kalau dalam buku-buku paket di sekolah itu ada penjabaran dari tujuan-tujuan dalam setiap pokok bahasannya. Jadi dari atas misalnya tujuan institusional, ada tujuan kurikuler, kemudian biasanya kalau yang di buku-buku mata pelajaran kita temui adalah tujuan institusional. Jadi ada petunjuk-petunjuk secara umum maupun secara rinci tentang pokok bahasannya. Selanjutnya adalah proses pendidikan, yakni kegiatan memobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik menuju tercapainya tujuan pendidikan. Yang kedua adalah kualitas proses pendidikan, mencakup kualitas komponen dan kualitas pengelolaannya. Jadi mutu ya, kualitas proses pendidikan. Itu kualitas komponennya maupun kualitas pengelolaannya. Jadi ada inputnya maupun outputnya atau proses di dalamnya maupun hasil yang akan hasil setelah proses itu. Kemudian pengelolaan proses pendidikan meliputi lingkup makro atau kebijakan pemerintah di tingkat nasional, lingkup meso, kebijakan operasional di tingkat provinsi dan kabupaten, dan mikro sebagai yaitu tingkat sekolah dan guru. Jadi ada yang berskala makro, ada yang meso, kemudian ada yang mikro. Nah, jadi makro itu secara luas ya, yang berskala nasional maupun yang pemerintah, kemudian yang
yang berskala yang dikelola oleh provinsi dan kabupaten. Kemudian yang mikro yang paling kecil yaitu tingkat sekolah dan guru. Kemudian yang terakhir adalah tujuan utama pengelolaan proses pendidikan adalah terwujudnya proses dan pengalaman belajar yang optimal pada anak. Demikian uraian yang Ibu sampaikan pada hari ini, bahasan yang kita berikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Salam buat keluarga. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.